Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Perawan sesat telah sampai di kedai di mana Suto Sinting alias pendekar mabuk pernah membeli arak. Akan bertemukah mereka? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Siapa di antara kalian yang tahu lelaki bernama Suto? Ada yang tahu atau tidak? Tak ada yang menjawab. Semua diam dan ketakutan. Perawan sesat lemparkan pandangan ke pemilik kedai. Perempuan tua yang kurus kering itu buru-buru gelengkan kepala sebelum ditanya. Perawan sesat sentakan suara kepada lelaki yang tertunduk di samping kirinya. Orang yang tersumbat ketan bakar di mulutnya. Heh! Kau tentang Suto Sinting? Aku tanya padamu baju kuning. Orang itu merasa ditanya tapi tak berani jawab apapun. Tak berani juga dongakkan wajah atau tatapkan matanya ke arah perempuan yang berambut aut-autan itu. Sikap takutnya bikin hati perawan sesat makin jengkel. Sepotong pisang goreng dicomot lalu dilemparkan ke orang itu. Ada tangan yang bisa menangkap lemparan cepat pisang goreng. Lemparan perawan sesat tadi mengibaskan tangannya cepat-cepat. Ada tangan yang bisa menangkap lemparan cepat pisang goreng tersebut. Tangan itu milik perempuan berpakaian hitam dan bermata sedikit lebar. Sekarang perempuan itu tatap mata perawan sesat dengan berani. Entah apa yang ada di benak perawan sesat, yang jelas ia tidak ulangi lagi lemparan tersebut. Ia diam dan meneguk arak pesanannya. Tetapi pada saat itu, perempuan yang pegang pisang goreng lemparan perawan sesat tadi mengibaskan tangan cepat-cepat. Pisang itu berubah jadi busuk dan mengeluarkan belatung menjijikan. Beberapa orang di dekatnya tersentak sampai ada yang menumpahkan makanannya. Perawan sesat hanya melirik sekejap sambil bangkit berdiri. Ia lemparkan sekeping uang kepada pemilik kedai. Lalu ia tinggalkan kedai itu dengan langkah-langkah tegasnya. Perempuan yang berpakaian hitam segera mengikuti perawan sesat secara diam-diam. Bulu kuduknya merinding sebentar, membayangkan gumpalan belatung yang terpegang oleh tangannya tadi. Jelas, belatung itu bikinan dari perempuan berambut jabrik. Ia tahu hal itu, sehingga ia makin penasaran mengikutinya. Perawan sesat bukan tidak tahu dirinya diikuti. Ia sengaja memancing di satu tempat sepi. Penguntinya sebentar-sebentar bersembunyi di balik pohon. Perawan sesat pura-pura tak tahu. Tapi pada satu tikungan jalan, penguntinya terperangah karena kehilangan jejak. Orang yang diikutinya itu hilang bagaikan asap tersapu angin. Begitu membelok di gugusan cadas yang menjadi bagian dari salah satu lereng Bukit Kapur. Penguntit itu layangkan pandangan mata kemana-mana sampai ke atas Bukit Kapur itu. Oh, dia sudah di sana. Gumam hati perempuan bersenjatakan trisula putih berkilauan itu. Perawan sesat sengaja berdiri di atas Bukit Kapur menghadap ke arah penguntitnya. Ia gerakkan telunjuknya, memanggil si penguntit dengan sikap menantang. Perempuan berpakaian serba hitam merasa ditantang dan segera sentakan kaki. Tubuhnya melompat ke salah satu lereng pendek, melompat lagi ke lereng yang lebih tinggi, sampai akhirnya sama-sama berdiri di atas puncak Bukit Kapur yang tak seberapa tinggi itu.
Sejak dari warung matamu sudah mengutipku terus ya, kata perawan sesat dengan nada dingin. Apa perlumu mengikutiku? Heh, aku tak suka kau menyebutkan nama kekasihku. Hah? Siapa kekasihmu? Suto Sinting. Wajah dingin perawan sesat sunggingkan senyum yang amat kaku. Ia pendengarkan ejekannya. Suto Sinting amat bodoh kalau mau jadi kekasih orang macam kau. Masih banyak perempuan cantik di dunia ini. Mengapa dia pilih seekor kambing gunung untuk menjadi kekasihnya? Ih, kau jaga mulutmu perempuan busuk. Di dunia ini tidak ada perempuan lain yang pantas jadi kekasih pendekar mabuk kecuali Dewi Murka. Perawan sesat mendengarkan tawanya yang mengikik penuh kesan. Hinaan. Perempuan yang berpakaian serba hitam itu geletukan giginya. Perawan sesat tak tahu bahwa Dewi Murka saat itu sebenarnya dalam keadaan rapuh, mudah dilumpuhkan. Karena Dewi Murka baru beberapa hari yang lalu terkena pukulan hebat dari selendang kubur teman seperguruannya. Mereka bertarung di sebuah pantai karena perasaan iri. Dewi Murka melihat selendang kubur tampak mesra bersama Suto. Keduanya sama-sama menaruh hati pada Suto Sinting. Sampai-sampai Dewi Murka tega memfitnah teman seperguruannya dan mendesak selendang kubur untuk segera pulang ke padepokan dengan alasan dipanggil oleh gurunya, yaitu Nyai Betari Ayu. Padahal tujuan Dewi Murka hanya untuk menyingkirkan selendang kubur dari sisi Suto Sinting. Pertarungan itu membuat keduanya sama-sama terluka berat. Keduanya sama-sama saling menghindar untuk menunggu waktu penyembuhan tiba. Setelah itu, keduanya sama-sama akan bertarung lagi sampai mati. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman tonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Dara Asmara Gila. Kini dalam perjalanan pulangnya, Dewi Murka memerlukan waktu beristirahat beberapa hari. Dan ia mendapat tumpangan di sebuah rumah salah satu penduduk desa tadi. Mestinya Dewi Murka masih harus beristirahat 2 hari lagi sambil melakukan penyembuhan terhadap dirinya. Tapi kehadiran perawan sesat membuatnya panas hati dan merasa tidak rela jika Suto dicari perempuan berambut acak-acakan itu. Pikirnya, perempuan ini harus kusingkirkan juga supaya kelak hubunganku dengan Suto tak ada yang mengganggu lagi. Itulah sebabnya dia menguntit perawan sesat dan melayani tantangan di atas Bukit Kapur. Sekalipun kesehatannya belum pulih, Dewi Murka tak pernah merasa gentar beradu tanding dengan perawan sesat. Hei Dewi Murka, tak peduli siapa dirimu, yang jelas kau tahu di mana Suto Sinting? Tunjukkan padaku tempatnya atau kau kutelan habis di bukit ini juga. Jangan anggap diriku kecil ya perempuan jabrik. Gunung pun bisa kuhancurkan, apalagi kepalamu yang mirip landak itu. Tanam. Geram perawan sesat dengan kedua tangan telah menggenggam. Kuat-kuat. Boleh kau berkoar di depan orang lain, tapi jangan sekali-sekali berkoar di depan perawan sesat. Hah? Berkoar di depanmu sama saja berkoar di depan orang gila. Kenapa harus takut? Sambil Dewi Murka tersenyum sinis. Panas hati perawan sesat tak bisa dikendalikan lagi. Dia segera menggeram panjang bagaikan seekor macan, lalu kakinya menghentak 1 kali ke tanah. Bukit Kapur itu bergetar, bagian bawahnya rontok sebagian. Bongkahan-bongkahan tanah kapur yang ada di bagian bawah melesat ke sana sini. Dewi Murka merasakan Bukit Kapur itu sedikit rendah dan menyusut dari ketinggian semula. Itu pertanda bagian bawah bukit itu melesat ke dalam tanah atau hancur di beberapa bagian. Dewi Murka berkata dalam hatinya, gila, bukit ini menjadi rendah sedikit dari semula. Hentakan kaki ini terasa dahsyat, walaupun mungkin berlaku hanya untuk seonggok Bukit Kapur seperti ini. Tapi aku tak perlu gentar menghadapinya. Dia belum tahu jurus-jurus dahsyatku. Terdengar suara perawan sesat menghentak. Hei,
tunjukkan kesaktianmu kalau kau benar-benar bisa meruntuhkan sebuah bukit. Dewi Murka tersenyum tipis. Berkesan lebih kalem dari perawan sesat. Lalu ia pun menghentakkan kaki kanannya ke tanah dengan keras. Tanah bagian atas bukit terbelah retak. Terpisah bagian tengah jarak antara Dewi Murka dengan perawan sesat. Bagaimana kelanjutan pertemuan perawan sesat dengan Dewi Murka? Akankah berlanjut dengan pertempuran dahsyat? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.